Perang Punisia pertama merupakan permulaan dari rangkaian konflik besar antara dua kekuatan raksasa di kawasan Laut Tengah, yaitu Romawi dan Kartago. Perang ini berlangsung selama 23 tahun lamanya, antara tahun 264 sebelum Masehi hingga 241 sebelum Masehi. Pertempuran ini bukan hanya sekadar perebutan wilayah, tetapi juga merupakan benturan antara dua peradaban besar yang sama ingin menguasai jalur perdagangan dan pengaruh di dunia Mediterania Barat. Kartago merupakan kerajaan maritim yang sangat kuat, berpusat di Afrika Utara, tepatnya di wilayah yang sekarang menjadi Tunisia. Kota ini didirikan oleh bangsa Fenisia dari Tirus pada abad ke-9 sebelum Masehi dan selama berabad-abad berkembang menjadi pusat perdagangan yang kaya raya dengan kekuatan angkatan laut yang menakutkan. Sementara itu, Romawi yang pada awalnya hanyalah republik kecil di Italia, tengah secara bertahap menaklukkan semenanjung Italia dan mulai menatap keluar untuk memperluas kekuasaannya. Titik awal dari permusuhan antara Roma dan Kartago bermula di Pulau Sisilia, yang saat itu menjadi wilayah penting secara strategis. Sisilia adalah jembatan antara Afrika dan Italia, dan tanahnya yang subur menjadikannya rebutan banyak bangsa. Sebelum Perang Pecah, Kartago telah lama memiliki pengaruh kuat di Sisilia bagian barat, sedangkan Roma mulai menunjukkan minatnya terhadap pulau itu setelah menaklukkan Italia Selatan. Pemicu langsung dari perang ini adalah perebutan kota Messana yang terletak di ujung timur Laut Sisilia. Kota tersebut dikuasai oleh kelompok tentara bayaran yang disebut Mamertin yang berasal dari Campania di Italia. Mereka merebut kota dari penduduk aslinya dan kemudian berselisih dengan penguasa kota Sirakusa yang merupakan sekutu Kartago. Ketika Sirakusa mengepung Messana, para Mamertin meminta bantuan kepada Roma dan Kartago sekaligus. Kartago lebih dahulu menanggapi dan mengirim pasukan untuk melindungi Messana. Namun Roma yang melihat kesempatan untuk menancapkan pengaruh di Sisilia akhirnya juga mengirim pasukan dan memutuskan untuk berperang melawan Kartago. Keputusan itu menandai dimulainya Perang Punisia pertama. Pada awal perang, Roma tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran laut, sementara Kartago memiliki armada yang tangguh dan sudah berpengalaman menguasai lautan selama ratusan tahun. Roma yang lebih unggul di pertempuran darat harus mencari cara untuk menandingi kehebatan angkatan laut Kartago. Mereka berhasil meniru desain kapal perang Kartago yang disebut Quinquerem dan membangun armada laut dalam waktu yang relatif singkat. Namun Romawi tahu bahwa mereka tidak akan menang hanya dengan meniru bentuk kapal. Maka mereka menambahkan sebuah alat baru yang menjadi inovasi unik, yaitu Corvus atau jembatan sergap yang memungkinkan pasukan infanteri Romawi untuk naik ke kapal musuh dan bertempur layaknya di darat. Strategi ini memberikan keuntungan besar pada tahap awal perang. Pertempuran laut pertama yang besar terjadi di dekat Mylae pada tahun 260 sebelum Masehi. Komandan Romawi Gaius Duilius berhasil meraih kemenangan gemilang atas armada Kartago. Kemenangan itu merupakan tonggak sejarah bagi Roma, karena untuk pertama kalinya mereka mampu mengalahkan kekuatan laut yang jauh lebih berpengalaman. Roma kemudian melanjutkan serangannya dan mencoba memperluas pengaruhnya ke seluruh Sisilia. Kartago tidak tinggal diam. Mereka mengandalkan kekuatan pasukan bayaran dari berbagai daerah, termasuk Iberia, Numidia, dan Galia. Pertempuran di darat berlangsung keras dan panjang. Roma dengan kekuatan legiun yang disiplin berhasil merebut beberapa kota, namun Kartago tetap mampu mempertahankan posisi strategis di pesisir barat Sisilia. Pada tahun 256 sebelum Masehi, Roma mencoba membawa perang langsung ke tanah Kartago. Sebuah armada besar yang dipimpin oleh Konsul Marcus Atilius Regulus berlayar ke Afrika Utara dan mendarat di dekat Klatrum. Awalnya pasukan Romawi berhasil meraih kemenangan dan bahkan mengancam ibu kota Kartago. Akan tetapi, mereka terlalu percaya diri dan tidak siap menghadapi serangan balasan. Kartago mempekerjakan seorang jenderal dari Sparta bernama Xanthipos yang mengatur strategi baru
dengan menggunakan pasukan gajah perang dan kavaleri. Dalam pertempuran di dekat Tunis, pasukan Roma dikalahkan, dengan telak dan Regulus ditangkap. Kekalahan itu menjadi pukulan besar bagi moral Roma. Setelah kekalahan di Afrika, perang kembali berpusat di sekitar Sisilia. Pertempuran laut terus terjadi silih berganti dan kedua belah pihak kehilangan banyak kapal. Pada tahun 254 sebelum Masehi dan 252 sebelum Masehi, Roma mengalami bencana besar ketika ribuan tentaranya tenggelam akibat badai setelah pertempuran di laut. Kerugian besar itu hampir membuat Roma bangkrut dan sempat menghentikan operasi laut mereka untuk beberapa tahun. Namun, semangat Romawi yang pantang menyerah membuat mereka membangun kembali armadanya dengan biaya besar yang dikumpulkan dari rakyat. Sementara itu, Kartago juga mulai kelelahan karena harus membiayai pasukan bayaran dari berbagai daerah yang seringkali memberontak jika tidak dibayar. Pertempuran yang menentukan terjadi di Laut Aegates, dekat pantai barat Sisilia, pada tahun 241 sebelum Masehi. Roma yang kini telah memiliki armada baru di bawah komando Gaius Lutatius Catulus berhasil menaklukkan armada Kartago yang membawa pasokan ke Sisilia. Kekalahan itu membuat Kartago kehilangan jalur logistiknya dan terpaksa meminta perdamaian. Perjanjian yang disepakati di akhir perang menetapkan bahwa Kartago harus menarik pasukannya dari Sisilia, membayar ganti rugi perang dalam jumlah besar kepada Roma, dan tidak lagi menyerang sekutu-sekutu Roma. Dengan demikian, Roma berhasil merebut kendali penuh atas Sisilia yang menjadi provinsi pertama di luar semenanjung Italia. Kemenangan itu menandai munculnya Roma sebagai kekuatan maritim besar di kawasan Mediterania. Meskipun demikian, perang ini menyisakan luka mendalam bagi kedua belah pihak. Kartago kehilangan banyak sumber daya dan mengalami krisis ekonomi yang parah. Tidak lama setelah perang berakhir kota, itu diguncang pemberontakan besar dari para tentara bayaran yang menuntut upah mereka yang belum dibayar. Pemberontakan ini dikenal sebagai Perang Tentara Bayaran dan hampir menghancurkan Kartago dari dalam. Di sisi lain, Roma memperoleh kepercayaan diri baru dan mulai memperluas pengaruhnya ke Sardinia dan Korsika yang sebelumnya juga berada di bawah pengaruh Kartago. Keberhasilan Roma dalam Perang Punisia pertama mengubah keseimbangan kekuatan di Laut Tengah. Dari Republik Daratan yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan laut, Roma bertransformasi menjadi kekuatan imperial yang memiliki ambisi besar untuk menguasai seluruh dunia Mediterania. Namun, kemenangan ini juga menanamkan benih kebencian yang mendalam di pihak Kartago. Rasa dendam dan keinginan untuk membalas kekalahan itu kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya, terutama kepada seorang jenderal muda yang kelak menjadi legenda, yaitu Hannibal Barca. Ia bersumpah di hadapan ayahnya Hamilcar Barca untuk tidak pernah berdamai dengan Roma, dan sumpah itu menjadi api yang menyalakan kembali perang yang jauh lebih besar dan lebih dahsyat, yaitu Perang Punisia Kedua. Sejarah Perang Punisia pertama adalah kisah tentang tekad keberanian dan persaingan dua bangsa besar yang sama-sama berambisi untuk menguasai dunia. Roma dengan keteguhan disiplinnya berhasil menaklukkan musuh yang lebih kuat di laut, sedangkan Kartago memperlihatkan ketangguhan luar biasa dalam mempertahankan kejayaannya di tengah badai perang yang panjang. Konflik ini menjadi fondasi dari perjalanan panjang Roma menuju kekaisaran dan juga menjadi awal dari akhir bagi Kartago yang kelak akan lenyap dari peta dunia setelah Perang Ketiga. Dari kisah ini, sejarah mencatat bagaimana sebuah perang dapat mengubah arah peradaban dan menentukan nasib bangsa-bangsa besar yang pernah berdiri di tepian Laut Tengah. Setelah berakhirnya Perang Punisia pertama, suasana di Laut Tengah tidak serta-merta menjadi damai. Sisa-sisa ketegangan antara Roma dan Kartago masih terus membara seperti bara yang menunggu untuk kembali menyala. Meskipun perjanjian perdamaian telah disepakati kedua bangsa itu,
sama-sama menyimpan rasa tidak puas dan curiga. Roma merasa telah menanggung biaya besar dalam perang yang panjang dan menginginkan kompensasi yang lebih besar atas pengorbanannya, sedangkan Kartago memandang bahwa kekalahan mereka bukan karena kelemahan, tetapi karena keadaan yang tidak menguntungkan. Setelah perang berakhir, Kartago mengalami masa yang sangat sulit. Mereka harus membayar ganti rugi perang kepada Roma dalam jumlah yang sangat besar selama 20 tahun. Hal ini membuat perekonomian mereka terguncang hebat. Para pedagang kehilangan banyak rute dagang dan pelabuhan mereka diawasi oleh pasukan Romawi. Sementara itu, pasukan bayaran yang sebelumnya bertempur untuk Kartago menuntut upah yang belum dibayarkan. Karena kas negara hampir kosong, pemerintah Kartago mencoba menunda pembayaran, dan situasi ini berubah menjadi kekacauan besar. Para tentara bayaran yang berasal dari berbagai bangsa seperti Libu Numidia dan Galia bergabung untuk memberontak. Mereka mengepung Kartago dan menebar teror di seluruh Afrika Utara. Pemberontakan ini berlangsung selama beberapa tahun dan dikenal sebagai Perang Tentara Bayaran. Perang ini dianggap sebagai salah satu konflik paling brutal dalam sejarah Kartago karena memperlihatkan kekejaman tanpa batas baik dari pihak pemberontak maupun pemerintah yang berusaha menumpas mereka. Kota-kota yang sebelumnya setia kepada Kartago ikut memberontak dan situasi hampir membuat Kartago hancur total. Dalam kondisi terjepit, muncul seorang tokoh militer muda yang kelak memainkan peran besar dalam sejarah, yaitu Hamilkar Barca. Ia adalah seorang jenderal berbakat yang sebelumnya turut berperang melawan Roma di Sisilia. Dengan kepemimpinannya yang tegas dan strategi yang cerdik, Hamilkar berhasil menumpas pemberontakan satu persatu dan memulihkan kekuasaan Kartago di Afrika. Namun setelah perang ini, Kartago menjadi sangat berhati-hati. Mereka tidak ingin lagi berkonfrontasi langsung dengan Roma dalam waktu dekat. Hamilkar sadar bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan kekuatan Kartago adalah dengan mencari wilayah baru yang kaya sumber daya untuk menggantikan kerugian akibat kehilangan Sisilia. Maka ia memusatkan perhatiannya ke semenanjung Iberia yang kini disebut Spanyol. Wilayah itu kaya akan tambang perak dan logam lain yang sangat berharga. Dengan dukungan politik dari sebagian besar bangsawan, Kartago Hamilcar memimpin ekspedisi besar ke Iberia dan mulai menaklukkan kota-kota setempat. Di sanalah ia membangun kekuatan militer baru yang kelak menjadi fondasi kekuatan Kartago pada perang berikutnya. Di sisi lain, Roma memanfaatkan masa damai itu untuk memperkuat posisinya di Laut Tengah. Setelah merebut Sisilia, mereka juga menguasai Sardinia dan Korsika dengan alasan untuk menjaga keamanan jalur perdagangan. Meskipun tindakan ini melanggar semangat perjanjian perdamaian Roma, tidak peduli dengan protes dari Kartago. Mereka semakin memperluas kekuasaan hingga mencapai wilayah Cisalpine di Italia Utara dan memperkuat angkatan lautnya agar mampu menyaingi siapapun yang berani mengancamnya. Sementara itu, di Iberia, Hamilkar Barca tidak hanya membangun kekuatan ekonomi, tetapi juga mendidik pasukan lokal agar setia kepada Kartago. Ia melatih mereka dengan disiplin ala Fenisia dan menjadikan mereka pasukan yang tangguh di medan perang. Di sisi lain, Hamilkar juga membawa serta keluarganya, termasuk anaknya yang masih kecil bernama Hannibal. Dikisahkan bahwa sebelum berangkat ke medan perang, Hamilkar meminta Hannibal bersumpah di hadapan para dewa bahwa ia tidak akan pernah menjadi sahabat Roma. Sumpah itu menjadi simbol kebencian mendalam yang diwariskan dari ayah kepada anak dan menjadi latar bagi perang besar berikutnya. Hamilcar wafat dalam salah satu pertempuran di Iberia, namun ambisinya tidak ikut padam. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh menantunya Hasdrubal yang meneruskan ekspansi Kartago di Iberia dengan kebijakan diplomasi. Ia mendirikan kota baru yang kemudian dikenal sebagai Karthadas, yang berarti kota baru, dan dalam bahasa Latin disebut Karthago Nova atau Cartagena. Kota ini menjadi pusat pemerintahan dan basis kekuatan baru bagi Kartago di semenanjung Iberia.
Hasdrubal berhasil menjalin perjanjian dengan Roma yang menetapkan Sungai Ebro sebagai batas pengaruh antara dua kekuatan itu. Namun ketegangan tetap tersisa karena Roma terus memperluas pengaruhnya di wilayah sekitar dan mendukung kerajaan-kerajaan kecil yang berseberangan dengan Kartago. Setelah Hasdrubal terbunuh Hannibal, yang saat itu sudah dewasa, diangkat menjadi panglima tertinggi. Di bawah kepemimpinannya, kekuatan militer Kartago mencapai puncaknya kembali. Ia melanjutkan ekspansi ke wilayah selatan dan mulai menyiapkan rencana besar untuk menghadapi Roma. Meskipun semua itu terjadi setelah Perang Punisia pertama, namun semua peristiwa tersebut merupakan akibat langsung dari kekalahan Kartago pada Perang Pertama. Roma yang telah berhasil menanamkan pengaruh di laut tidak lagi hanya berorientasi pada daratan. Mereka mulai memandang diri mereka sebagai kekuatan maritim dan ekonomi yang sejajar dengan kerajaan-kerajaan besar di timur. Dengan menguasai pulau-pulau utama di Laut Tengah, Roma mengendalikan jalur perdagangan penting yang menghubungkan Eropa dengan Afrika dan Asia. Para senator Roma yang sebelumnya hanya memikirkan perang darat kini mulai berbicara tentang koloni dan pajak dari provinsi luar negeri. Perubahan pandangan ini menjadi langkah awal dalam proses ekspansi yang kelak menjadikan Roma kekaisaran dunia. Sementara itu, bagi Kartago, kekalahan dalam Perang Pertama mengubah struktur sosial dan politik mereka secara mendalam. Kepercayaan masyarakat terhadap para pedagang kaya menurun karena dianggap gagal mempertahankan kejayaan negara. Sebaliknya, para jenderal militer seperti Hamilkar mulai memperoleh dukungan besar dari rakyat dan munculnya keluarga Barca sebagai kekuatan baru dalam politik Kartago menjadi fenomena penting yang menandai perubahan arah pemerintahan. Dengan mengalihkan kekuatan ke Iberia, keluarga Barca berusaha menciptakan tatanan baru yang lebih kuat dan mandiri dari pengaruh elit lama di Kartago. Dalam jangka panjang Perang Pertama juga membuka babak baru dalam sejarah militer karena memperlihatkan pentingnya penguasaan laut dalam strategi perang. Roma belajar banyak dari pengalaman pahit di awal konflik. Mereka memperbaiki cara membangun kapal dan mengembangkan sistem pelatihan awak kapal yang lebih baik. Setelah perang, mereka tidak lagi mengandalkan Corvus karena alat itu membuat kapal sulit bermanuver dan rawan terbalik di laut bergelombang. Sebagai gantinya, mereka mengutamakan kecepatan dan koordinasi antara kapal-kapal perang. Semua kemajuan itu menjadikan Roma lebih siap menghadapi pertempuran laut di masa mendatang. Sedangkan Kartago yang dahulu mendominasi lautan kini harus berjuang keras untuk mempertahankan posisinya. Mereka tidak lagi memiliki kebebasan untuk menguasai pelabuhan di Sisilia atau Sardinia. Banyak pelaut berpengalaman yang kehilangan pekerjaan dan berpindah menjadi bajak laut atau tentara bayaran di wilayah lain. Kelemahan di laut ini kelak menjadi salah satu faktor penting yang menentukan hasil perang berikutnya. Perang Punisia pertama dengan segala penderitaan dan kehancurannya bukan sekadar pertarungan antara dua kekuatan besar, tetapi juga sebuah titik balik dalam sejarah peradaban Laut Tengah. Dari perang itulah lahir dua arah nasib yang sangat berbeda. Roma yang semula hanya berjuang untuk bertahan, akhirnya menemukan jalannya menuju kejayaan, sedangkan Kartago yang pernah berjaya di atas gelombang lautan perlahan terseret arus sejarah menuju kejatuhan. Namun semangat untuk bangkit masih menyala di dada rakyat Kartago, terutama dalam diri mereka yang menyaksikan kehinaan akibat kekalahan itu. Api kebencian yang tidak padam itu terus membara hingga akhirnya meledak kembali dalam perang yang jauh lebih besar dan lebih menggetarkan dunia, yang kemudian dikenal sebagai Perang Punisia Kedua yang akan membawa nama Hannibal ke dalam catatan sejarah sebagai salah satu jenderal terbesar sepanjang masa. Kemenangan Roma dalam Perang Punisia Pertama bukan hanya mengubah peta kekuasaan di Laut Tengah, tetapi juga mengubah pola pikir bangsa itu tentang arti kejayaan. Sebelum perang, Roma hanyalah republik yang tumbuh dari peperangan di daratan Italia, tetapi setelah perang berakhir, mereka mulai menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada penguasaan laut dan perdagangan. Mereka memahami bahwa wilayah luar yang kaya sumber daya bisa menjadi kunci kemakmuran yang jauh lebih besar
daripada sekadar menaklukkan kota-kota tetangga. Karena itu, setelah Sisilia jatuh di bawah kekuasaan mereka, Roma mengirim pejabat-pejabat untuk mengatur sistem pemerintahan provinsi baru. Disinilah pertama kali mereka menerapkan kebijakan pemungutan pajak dan pengawasan langsung terhadap penduduk luar Italia. Kebijakan ini menjadi pola yang kemudian diikuti untuk provinsi-provinsi berikutnya dalam masa ekspansi besar mereka. Di tengah keberhasilan itu, Roma juga menghadapi tantangan dalam negeri. Perang panjang telah menguras tenaga rakyat, banyak keluarga kehilangan anggota mereka di medan tempur, dan beban pajak untuk membiayai armada laut yang begitu mahal menimbulkan ketegangan sosial. Tetapi, semangat patriotisme yang lahir dari kemenangan besar di Sisilia membuat rakyat Roma bersedia menanggung penderitaan tersebut demi mempertahankan kehormatan negaranya. Sementara para senator menggunakan momen kemenangan ini untuk memperluas pengaruh mereka dalam urusan ekonomi. Banyak bangsawan kaya yang mulai berinvestasi di tanah-tanah baru dan mengirim pedagang ke wilayah bekas kekuasaan Kartago. Pelabuhan-pelabuhan di Sisilia berubah menjadi pusat perdagangan hasil bumi dan bahan pangan yang kemudian disalurkan ke seluruh Italia. Dari sinilah Roma perlahan berubah menjadi pusat distribusi besar yang menghubungkan banyak wilayah di sekitar Laut Tengah. Kartago di sisi lain berusaha bangkit dari kehancuran. Meskipun kekalahannya sangat berat, namun bangsa itu tidak mudah menyerah. Mereka masih memiliki jaringan dagang yang luas dan pengalaman maritim yang tidak tertandingi. Para pedagang Kartago berlayar hingga ke Spanyol dan Kepulauan Balearik untuk membangun kembali kekayaan yang hilang. Mereka mendirikan koloni-koloni baru dan memperkuat hubungan dengan suku-suku lokal untuk mendapatkan perlindungan serta sumber daya alam. Namun, luka kekalahan dan beban pembayaran ganti rugi kepada Roma tetap menjadi beban besar. Setiap tahun utusan Roma datang ke Kartago untuk memastikan pembayaran upeti berjalan tepat waktu, dan hal itu menjadi simbol penghinaan yang terus mengingatkan rakyat Kartago pada kekalahan mereka. Sementara bangsa Romawi semakin memperkuat cengkeramannya atas jalur laut, Kartago menatap ke arah barat, mencari tempat di mana mereka dapat membangun kekuatan baru tanpa gangguan Roma. Fokus mereka beralih ke semenanjung Iberia yang pada waktu itu masih didiami banyak suku bangsa yang belum bersatu. Tanahnya subur dan pegunungannya menyimpan tambang perak serta besi yang berlimpah. Hamilkar Barca melihat peluang itu sebagai satu-satunya harapan untuk mengembalikan kejayaan bangsanya. Ia memimpin ekspedisi besar dengan membawa pasukan bayaran dan para pedagang untuk mendirikan basis kekuatan di sana. Dari Iberia inilah Kartago perlahan mulai mengumpulkan kembali sumber daya ekonomi yang dapat menopang kebangkitan militernya di masa depan. Keberhasilan Hamilkar membangun kekuatan di wilayah itu menciptakan babak baru bagi sejarah Kartago. Di bawah kepemimpinannya, rakyat kembali percaya bahwa mereka belum sepenuhnya dikalahkan. Semangat nasionalisme mulai tumbuh, terutama di antara para tentara muda yang menyaksikan kejayaan baru di tanah seberang laut. Namun bagi Roma, kegiatan Kartago di Iberia mulai dianggap ancaman tersembunyi. Walaupun perjanjian damai masih berlaku, Senator Roma memantau setiap pergerakan Hamilkar dengan penuh kecurigaan. Mereka tahu bahwa bangsa yang pernah memiliki kekuasaan sebesar Kartago tidak akan rela hidup di bawah bayang-bayang kekalahan untuk waktu lama. Dalam masa inilah perbedaan budaya kedua bangsa semakin terlihat jelas. Roma membangun kekuatannya atas dasar organisasi militer dan hukum yang ketat. Mereka memandang peperangan sebagai kewajiban negara demi menjaga kehormatan dan memperluas pengaruhnya. Sebaliknya, Kartago berakar pada tradisi perdagangan. Mereka tidak selalu memandang perang sebagai jalan utama untuk memperoleh kejayaan, tetapi lebih sebagai sarana untuk melindungi kepentingan ekonomi. Namun, pengalaman pahit dalam perang pertama mengubah cara berpikir Kartago. Mereka mulai menyiapkan generasi baru yang tidak hanya mahir berdagang, tetapi juga mampu berperang dengan strategi yang lebih cerdas dan penuh perhitungan. Setelah kematian Hamilkar,
Semangat kebangkitan itu diteruskan oleh keluarganya yang dikenal dengan nama keluarga Barca. Dari keluarga inilah muncul seorang tokoh yang kelak mengguncang dunia Romawi, yaitu Hannibal. Tetapi sebelum namanya dikenal luas, Kartago lebih dahulu harus mengatasi kesulitan internal. Pemerintahan di dalam negeri masih dikuasai oleh dewan tua yang lebih suka berdiplomasi daripada berperang. Hal ini seringkali membuat para jenderal di lapangan merasa terhambat oleh keputusan politik yang lambat. Namun di Iberia, keluarga Barca memegang kekuasaan nyaris tanpa campur tangan dari dewan di Kartago. Mereka mengatur keuangan, membentuk pasukan sendiri, dan menjalin persekutuan dengan suku-suku setempat. Dengan cara ini, Kartago menciptakan kekuatan baru yang tidak lagi bergantung pada pusat pemerintahan di Afrika. Roma yang terus memperluas pengaruhnya ke utara juga menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa Galia. Mereka harus membagi perhatian antara mengamankan Italia dan mengawasi gerak-gerik Kartago di barat. Akan tetapi, meskipun perhatian mereka terpecah, Roma tidak pernah melupakan prinsip kehati-hatian terhadap musuh lamanya itu. Mereka mengirim utusan untuk menegosiasikan batas wilayah dengan Kartago di Iberia dan menandatangani perjanjian baru yang menetapkan Sungai Ebro sebagai garis pemisah. Namun, perjanjian ini hanyalah jeda singkat sebelum badai besar berikutnya datang. Setelah mengalami kekalahan besar dalam Perang Pertama, Roma mengembangkan cara baru dalam memandang perang dan diplomasi. Mereka mulai memahami bahwa kemenangan bukan hanya diukur dari hasil pertempuran, tetapi juga dari kemampuan menundukkan musuh melalui tekanan ekonomi dan politik. Karena itu, Roma memperkuat hubungan dengan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Laut Tengah, agar tidak ada lagi kekuatan yang mampu menandingi mereka secara koalisi. Mereka menjalin persekutuan dengan Numidia di Afrika dan beberapa negara kota di Yunani. Perlahan Roma mulai menjadi kekuatan yang ditakuti, bukan hanya karena pasukannya, tetapi karena pengaruh politiknya yang semakin meluas. Kartago, meskipun terpojok secara diplomatis, tetap mempertahankan kebanggaan sebagai bangsa pelaut dan pedagang yang ulung. Armada perdagangan mereka kembali memenuhi pelabuhan-pelabuhan di barat. Mereka berdagang dengan Kepulauan Atlantik dan bahkan diduga mencapai pesisir Samudra Atlantik bagian barat. Aktivitas ini bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga sebagai cara mengembalikan kejayaan dan kehormatan bangsa. Dari hasil perdagangan itu, mereka mampu membiayai kembali kekuatan militer di Iberia, termasuk membentuk pasukan kavaleri dan gajah perang yang kelak menjadi senjata utama Hannibal. Namun jauh di balik kesibukan perdagangan dan pembangunan itu, dendam lama tetap membara. Luka akibat kekalahan dalam Perang Pertama tidak pernah benar-benar sembuh. Para tetua di Kartago mungkin telah menandatangani perjanjian damai, tetapi di hati para jenderal muda, nama Roma selalu diingat sebagai musuh abadi. Dari dendam inilah lahir semangat baru yang kelak menyalakan kembali peperangan yang jauh lebih besar dan lebih mematikan. Perang Punisia Pertama hanyalah pintu awal dari rangkaian panjang konflik antara dua kekuatan besar yang sama ingin menguasai dunia. Dari sisinya, Roma melihat perang itu sebagai batu loncatan menuju kejayaan abadi. Sedangkan bagi Kartago, perang itu adalah luka kehormatan yang harus ditebus dengan darah generasi berikutnya. Sejarah mencatat bahwa setiap kemenangan besar selalu meninggalkan benih perang baru, dan dari abu kekalahan Kartago, kelak bangkit Hannibal yang membawa pasukannya menyeberangi pegunungan Alpen demi satu tujuan tunggal, yaitu menuntut balas atas kehinaan bangsa yang pernah menguasai laut dan kini bertekad menaklukkan daratan musuhnya.